Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama, fadlu tauhid wa anna Allah yukafiru bihi dzunuba. Bahwasannya keutamaan dari mengesahkan Allah itu adalah menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada orang non-muslim yang bersyahadat beriman kepada Islam, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa kesyirikan kepada Allah, dosa misalnya matanya yang melihat hal yang haram, dosa zina yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika dia bertobat kepada Allah, menerima Islam, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah. Adapun dosa yang berhubungan dengan tetangga, dengan harus pergi ke tetangga sana kalau sudah ambil jambunya gitu ya. Sudah ambil jambunya terus dengan bilang, ya Allah saya minta ampun sama engkau ya Allah. Kan dosanya antum ambil jambu tetangga, bukan ambil jambunya Allah. Jadi antum harus minta maaf sama tetangga gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudah membuat mengurangi haknya orang lain, maka minta maaf kepada orang lain, bukan minta maaf sama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, Masjid Sang Surya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang paling tepat untuk dimulai adalah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang direncanakan oleh hambanya kemudian Allah Subhanahu wa taala merealisasikannya. Dan nikmat yang besar itu juga adalah nikmat diberikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Yang paling mendasar adalah ilmu tauhid, memahami tentang bagaimana cara mengesahkan Allah, karena inilah yang menjadi landasan pokok di dalam berkehidupan. Jika kita menyadari bahwasannya ketika seseorang masuk di dalam kubur, bukan pertama kali ditanya man abuka, siapa bapakmu, bukan. Tapi yang pertama kali ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu. Itu yang perlu diingat. Maka ini adalah landasan paling pokok dalam mengajari, dalam mempelajari ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan pada kesempatan kali ini izinkan kami melanjutkan kitab syarah kitab Al-Mulakhas, ini kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Qala al-mu'allif rahimahullah fi kitabihi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau mengutip hadis
yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Jadi dalam majelis ini kita akan mempelajari kalam Allah, kalam Rasul, dan kalam para sahabat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi. Nanti saya akan menjelaskan tentang kata syahidah, karena nanti ada yang mulai mengkritiki umat Islam. Umat Islam itu ketika bersyahadat, aku bersaksi, padahal kesaksian itu harus dilihat. Allah nggak dilihat, Rasulullah tidak dilihat. Ngapain saksi-saksi? Saksi dusta kalian itu. Nah, itu. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan. Jadi kalau la ilaha itu maknanya tidak ada sesembahan. Dalam terjemahan kita sering tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan itu Rabb, kalau ilaha sembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, wahdah, esa, dia satu saja, tidak ada sekutu baginya. Jadi seseorang ini bersaksi dengan keyakinannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga rasulnya Allah. Bukan hanya hamba Allah tetapi juga Rasul Allah. Secara manusiawi beliau hamba Allah, tapi secara kedudukan Allah memilih beliau sebagai penyampai risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan juga dia bersaksi bahwasannya Isa alaihissalatu wassalam abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan juga rasulnya. Jadi di sini tidak ada pengkultusan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau adalah anak Allah ataupun Allah itu sendiri. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan juga Isa itu merupakan kalimat Allah. Jadi gelarnya Rasul Isa alaihissalam itu ada juga namanya kalimatullah beliau. Selain dari ruhullah juga kalimatullah. Punya gelar, beberapa gelar beliau itu. Kalimatullah, kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah, firman Allah yang diberikan, yang ditiupkan kepada ibunya Maryam alaihissalam. Dan juga ruh minhu, juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala ditiupkan ke dalam rahim ibunya. Ini di luar dari kebiasaan kita. Kalau kita lahir ada ayah. Makanya Nabi Isa tidak manggil kaumnya ya qaumi, panggilnya ya Bani Israel. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Karena Isa alaihissalam bukan dari kaum Bani Israel, dia bukan anak keturunan mereka, bukan kaumnya. Karena bapaknya tidak ada bapaknya beliau itu. Wal jannatu haq, dan juga surga itu benar adanya, hak. Wa naru haq, setelah surga benar adanya dan juga neraka benar adanya. Wa naru haq. Maka apa akibatnya ketika seseorang telah meyakini hal ini? Dan tambahan ini itu bagi orang yang masuk Islam dari agama sebelah, agama lain, misalnya atau agama Kristen atau agama Nasrani misalnya, ini dia perlu mengucapkan hal ini ketika dia masuk Islam. Kalau seorang Muslim, dia tetap harus meyakini hal ini, jangan sampai nanti dia juga meyakini hal yang lain, tidak seperti apa yang disebutkan Allah tentang Isa alaihissalam dalam Al-Quran.
maka adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Maka Allah, lihat ini pakai fi'il madhi, adkhala, Allah akan, padahal ini belum dimasukkan tapi pakai kata fi'il madhi, seperti mengatakan dia telah dimasukkan gitu, padahal nanti akan dimasukkan. Ini menunjukkan kepastian seseorang yang mengucapkan hal ini, meyakini hal ini, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ala ma kana min al-amal, sebagaimanapun amalnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan ala ma kana min al-amal. Ubadah ibn Samit, siapa dia? Huwa Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Beliau, nama beliau itu Ubadah ibn Samit bin Qais al-Ansari. Beliau dari suku Ansar, sahabat Ansar. Al-Khazraji, suku Khazraj. Ya. Ahadul Nuqabai, salah satu tokoh pemimpinnya mereka dari suku Khazraj. Badariyun masyhur, menyaksikan perang Badar. Masyhur, beliau terkenal. Tufiya sanata arba'ata wa thalathina hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriyah. Mungkin di khalifahnya Uthman. Jadi beliau wafat tahun 34 Hijriyah. Walahu, dan dia memiliki umur ibnata wa sab'una sanatan, 72 tahun. Cukup panjang umur beliau ya. Nah, saya perlu menjelaskan ini, syahidah ini. Ini kita lihat firman Allah tentang syahidah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ketika menyebut tentang Ramadan. Nah, Allah menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa, di situ maknanya apa? Dalam terjemahan, siapa yang hadir bersaksi. Nah, siapa yang hadir ya kan? Nah, jadi bukan faman ro'a, siapa yang melihat. Faman syahida, syahida itu maknanya mengetahui. Makanya setelah itu bukan melihat. Kalau melihat faman ro'a, di situ seharusnya al-qamar. Nah, faman ro'a al-qamar. Nah, di sini faman syahida minkumus syahra. Nah, syahra itu hitungan waktunya, bukan benda langitnya. Kalau benda langitnya al-qamar. Nah, gitu. Nah, sehingga Allah pakai syahidah. Maka di sini boleh dipilih dengan metode hisabnya itu dalam menentukan ru'yah qamar itu, dalam hitungan qamar bulan gitu. Karena Allah menyebut syahidah, bukan faman ro'a. Maka tidak menuntut harus dengan ru'yah, tapi dengan syahidah, mengetahui sesuatu dengan jalan yang lain. Boleh dengan lihat, boleh dengan metode perhitungan. Nah, karena Allah menyebutkan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah lah yang telah menjadikan syamsa dhiya, menjadikan matahari sebagai cahaya yang terang benderang karena dia punya sumbernya sendiri. Wal qamara nuran, dan juga bulan sebagai cahaya yang memberikan cahaya dari pantulan. Nanti ada perbedaan antara dhiya wal nur. Dalam kalimat yang lain Allah menyebutkan asyam sebagai siraja, pelita yang besar. Karena apa? Punya sumber sendiri. Kalau qamar cahayanya pantulan. Dan Allah menetapkan manazil, tempat-tempat terbitnya bulan. Untuk apa? Li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab, agar engkau mengetahui jumlah tahun dan juga hisab, perhitungan. Ini dalil tentang bolehnya dengan cara hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan demikian kecuali dengan benar. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Nah, ada poin penting di sini. Mengapa dibolehkan seseorang itu dengan hisab? Karena apa? Karena Rasul menyebutkan kami itu adalah ummi. Qad akhraj al-Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatul ummiyatun, sesungguhnya kami kaum yang ummi, yang enggak bisa nulis, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, hitungnya itu enggak belum bisa seperti kita saat ini gitu ya. Nah, beliau menyebutkan
La naktum wa la nahsub, kami tidak nulis, kami juga tidak pandai menghitung. Asyahruk hakadha wa hakadha, bulan itu seperti ini, artinya 29 kadang 30, yakni maratan tis'atun wa 20 wa maratan 30, yakni satu kali dia terkadang 29, terkadang dia 30, maratan tis'atan wa 20 wa maratan 30, terkadang dia 29 hari, terkadang 30. Nah, ilatnya ini mereka selalu pakai ru'yah karena ummi. Nah, kita kan sudah bisa hitung. Jadi ini adalah ilat yang boleh jadi keluar dari ilat itu zaman yang dulu itu, karena kita sudah modern kan, kita sudah punya alat penghitung. Nah, sehingga boleh dikatakan seperti itu, meskipun nanti kembali kepada kan asal sesuatu tidak ada, kalau belum terlihat bulan maka belum. Tapi Nabi menerima ketika berita datang, kan ini kan secara realitanya itu tingkat kebenarannya itu sudah mencapai 99% sekian, bahkan hampir 100% ya, maka sudah bisa dianggap kebenaran, jadi boleh dipakai. Jadi ini saling menguatkan antara ru'yah dan hisab. Nah, ini maksud saya ingin menjelaskan tentang kata syahidah gitu ya, bersaksi. Falidzalika syarah al-muallifu, maka oleh karena itu penulis kitab ini menjelaskan tentang syahidah itu la ilaha illallah. Kata beliau, takallama bihadhil kalimah, seseorang itu mengucapkan ucapan itu bahwasanya la ilaha illallah, kemudian apa? Arifan li ma'nahu, sambil dia memahami maknanya. Dan dengan bukan hanya sebut la ilaha illallah tapi enggak tahu apa maknanya itu la ilaha illallah. Nah, itu enggak, itu tidak termasuk. Aliman bimuqtadahu, amilan bimuqtadah, seraya dia beramal dengan konsekuensi dari ucapan yang dia sebutkan. Dia sudah meyakini la ilaha illallah, tapi dalam ibadahnya dia mempersekutukan Allah. Ini dia tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutan, menjadi konsekuensi dari ucapannya gitu ya. Seperti seseorang bilang, saya terima nikahnya fulana binti fulan, itu artinya dia sudah siap terima konsekuensi untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, menafkahinya dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai nanti cuma bilang di bibir terus nanti prakteknya lain. Nah, itu zahiran wa batinan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, secara lisan maupun dalam hati. Jangan sampai nanti seperti munafik, bilang la ilaha illallah tetapi prakteknya tidak la ilaha illallah. Afal musyrikuna hinama yu'maruna bi iqrari hadil kalimah yaqulun, orang musyrik dulu ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, mereka mengatakan apa dalam surah Shad ayat kelima? Aja'alal alihata ilaha wahida, Muhammad, apakah kamu ini menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini menjadi sembahan yang satu saja? Kami kan sebelum kedatangan kamu Muhammad, sembahan kami kan banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Datang Rasulullah, singkirkan sembahan kalian yang lain. Nah, maka mereka bertanya, apakah Rasul ini datang untuk menghilangkan sembahan-sembahan kami yang banyak, tinggal jadi satu? Nah, itulah namanya mengesahkan Allah itu, tauhid itu, mengesahkan, ja'alahu wahidan, menjadikan dia satu yang sebelumnya banyak. Itu maksud kata tauhid itu. Dalam surah As-Saffat juga Allah juga menyebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dulu mereka itu ketika diajak menyebutkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Tidak mau mereka menyebutkan la ilaha illallah karena mereka sudah paham konsekuensinya. Kalau kami mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, misal mengutip tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan tentang wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dalam surah Yusuf ayat 106, tidaklah mereka beriman, kebanyakan mereka itu, kecuali mereka mempersekutukan Allah. Beriman mereka kepada Allah tetapi mereka juga mempersekutukan Allah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana wa qauluhu wa ma yu'minu aktsaruhum illa billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah mereka beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka juga mempersekutukannya.
Qala Ibnu Abbasin min imanihim idza qila lahum man khalaqas samawat, termasuk dari keimanan mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit itu yang banyak itu, wa man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi, maka mereka menjawab wa man khalaqal jibal, dan siapa juga menciptakan gunung-gunung, maka qalu Allah, mereka berkata Allah. Secara keimanan rububiyah mereka mengimani itu. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruhnya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, percaya. Wa hum musyrikuna bih, tetapi mereka juga mempersekutukan Allah. Apa bentuk sekutukan mereka? Itu tadi mereka punya sembahan-sembahan lain selain Allah itu, seperti Lat, Uzza itu. Dan mereka menganggap itu sebagai anak perempuan Allah yang menjadikan mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui itu. Kalau kita sekarang kan di Awiyah, dengan boleh melihat bagaimana cara orang-orang cara mendekatkan diri kepada Allah, bisa dengan sembahan, bisa dengan orang soleh atau apa sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala Mujahid, Atha, Ikrimah, Syu'bah, dan juga yang lainnya. Wa hakadha fi sahihaini anna al-musyrikina kanu yaquluna fi talbiyatihim, mereka ketika talbiyah yang kita begini, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu mereka punya ucapan gini, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Itu ada ucapan mereka gitu, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu sekutu untukmu. Tidak ada sekutu bagimu, tetapi ada kecuali ada sekutu yang sekutu itu untukmu juga. Gitu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memilikinya sekutu itu, tetapi sekutu itu tidak memiliki. Jadi mereka memang menganggap sekutu-sekutu itu hanya sebagai itu tadi, apa, wasilah saja gitu. Kalau kita bilang sekarang bilang tawasul dengan itu tadi, berhala-berhala itu. Wa fi sahih annahum kanu idza qalu, dan di dalam sahih Imam Bukhari bahwasanya ketika mereka berkata idza qalu labbaika la syarika lak, kami memenuhi panggilanmu wahai Allah, tidak ada sekutu bagimu, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad cukup, ai hasbu la tazidu ala hada, dan kamu tambah lagi. Artinya cukup situ, itu udah benar tuh. Kalau kamu tambah lagi yang tadi itu perkataan batil itu perkataan batil. Artinya apa? Mereka mulai mengambil sekutu lagi selain Allah setelah mereka mengatakan labbaika la syarika lak, kami memenuhi panggilanmu Allah, tidak ada sekutu bagimu. Mulai lagi illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu itu untukmu. Itu bentuk kemusyrikan orang-orang musyrikin. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Mana dari la ilaha illallah, yakni tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau di dalam i'rabnya pesantren itu nanti la ilaha iku maujudun, itu setelah ilaha itu iku maujud, jadi khobarnya itu disimpan, namanya maujudun, baru illallah. Jadi boleh illallahu, boleh illallah. Nanti kalau jadi illallahu menjadi badal bagi ilah. Kalau nanti illallah berarti ilahnya beramal, menasabkan isim lafzul jalalah. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara, sebagai bentuk penyelisihan terhadap apa yang diyakini oleh kaum Nasrani. Apa yang diyakini mereka? Annahu Allah, bahwasanya dia itu adalah Allah. Isa itu adalah Allah, atau ibnullah, atau anak Allah, atau thalithu thalathatin, atau oknum yang ketiga dari tiga oknum. Jadi Al-Quran sudah tahu itu karakter orang-orang yang mempersekutukan Allah itu.
Ada orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 gitu ya. Makanya Allah bilang wala taqulu tsalatsa, jangan kamu mengatakan Allah itu 3. Itu bahkan dalam lafaz yang lain kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu oknum yang ketiga dari tiga oknum. Padahal itu sudah jelas Allah telah merincikan bahwasanya ketiganya itu berbeda. Satu Allah, yang satu malaikat Jibril, yang satu Nabi Isa alaihissalam. Ruhul Qudus itu adalah Jibril alaihissalam. Ucapan mereka bahwasanya Allah Isa itu adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, yang meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Allah itu Isa ibnu Maryam itu sudah itu. Isa ibnu Maryam itu Allah sudah itu. Nah itu Allah bilang kafir sudah itu. Nah, maka kalau kita mengatakan orang-orang yang meyakini demikian kita katakan kafir, ya memang Al-Quran mengatakan kafir. Ya kita panggil juga kafir juga. Masa kita tidak mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah? Allah bilang kafir ya kafir. Masa kita panggil non-muslim? Karena muslim itu tidak selamat. Kalau kafir itu masih menutup diri. Ya, masih menutup diri dari kebenaran. Wa qala al-Masih ya Bani Israel, padahal Isa ibnu Maryam itu berkata kepada Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah wahai Bani Israel, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, ini poin yang penting kita perhatikan. Siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. La ilaha illallah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Haramkan surga, tempatnya neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, tidak ada penolong, seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim, itu orang-orang musyrik. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ya mengapa ini perlu terus disampaikan? Karena nanti akan datang generasi-generasi nanti, kita punya keturunan nanti akan selalu ada upaya untuk mengeluarkan dari agama Islam ini, akan selalu ada gitu. Baik dengan cara apa, baik dengan cara pernikahan atau dengan cara apa. Ketika kita tidak mengajarkan keturunan kita, generasi kita, siapa Allah, siapa Rasulnya, siapa Isa, bisa jadi karena Allah telah menyebutkan selalu ada upaya untuk menjadikan kita jadi sama seperti mereka, ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah ridho dengan kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Tentang bahwasanya Isa anak Allah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah, dalam surah At-Taubah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Nah, itu. Ini tentang mempersekutukan Allah dalam hal sifat. Karena sifat Allah tidak walam yalid walam yulad. Jangan main-main, wah itu hanya mensifati saja. Ini termasuk kesyirikan dalam hal sifat. Makanya Allah merincikan, mengesahkan Allah itu uluhiyah, rububiyah, dan sifat. Jangan sampai nanti kita hanya berpikir, kan itu tidak rububiyah, itu tidak uluhiyah. Kita hanya mensifati. Ya Allah bilang apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan jangan sampai kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui, ngarang-ngarang. Apa akibatnya? Takadus samawati tafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Wa takhirul jibalu hadda. Hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Yang punya anak itu hanya kita, ada pasangan. Allah enggak seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un.
Ini ayat yang mendasar. Allah tidak pernah serupa dengan sesuatu apapun. Dalam surah Maryam ayat 90 sampai 91. Yang mengatakan bahwasanya Allah oknum yang ketiga dari tiga oknum. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah oknum yang ketiga dari tiga oknum. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sesembahan melainkan sembahan yang satu, yakni Allah. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka itu, maka pastilah mereka akan ditimpa azab yang pedih. Dalam surah Al-Maidah ayat 73. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Bahwasannya yang dimaksud dengan kalimatuhu, kalimatnya Allah yang diberikan kepada Maryam itu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihissalam dengan kalimat firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril diberikan kepada ibunda Maryam. Apa kalimat itu? Kun. Malaikat Jibril membawa kalimat kun kepada rahimnya Maryam. Kun, jadilah. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu, dan juga kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan juga ruh dari Allah. Allah ciptakan ruh. Jadi semua makhluk itu yang diberikan ruh ciptaan Allah. Bukan Allah itu sendiri. Kalau Allah itu sendiri nanti seperti paham wahdatul wujud. Allah bersemayam di dalam ruh manusia. Pahamnya Syekh Siti Jenar, wahdatul wujud, manunggaling qaula gusti, bersatunya saya dengan Allah. Nah, itu nggak boleh, bentuk kesyirikan kepada Allah. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya. Wala taqulu tsalatsah, jangan mengatakan bahwasanya Allah itu tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahi ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu sembahan yang satu. Subhanahu wa yakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai penjaga. Dalam surah Nisa ayat 171. Al-Qur'an ila Maryam, maksudnya apa? Arsala biha Jibril ilaiha, Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Fanafakha fiha, kemudian meniup ke dalam rahimnya, min ruhihi al-makhluqati, ruh Allah yang diciptakan, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhun minhu, Nabi Isa juga disebut sebagai ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Anna Isa alaihissalam ruhun min arwahillati khalaqaha Allah. Isa termasuk ruhnya juga ruh sama seperti ruhnya kita, nggak ada beda. Jangan sampai nanti kan Isa kan nggak ada bapak, jadi dia tuh karena nganggap dia Tuhan atau anak Tuhan karena dia nggak ada bapaknya. Ya Adam itu nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya lagi. Kalau Isa masih ada mamanya, kalau Adam tuh nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya itu. Ruhnya juga diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah juga di situ juga. Jadi seharusnya Adam itu lebih tinggi sebenarnya daripada Isa, karena kalau Isa masih punya ibu, kalau Adam nggak punya ibu, nggak punya ayah gitu. Tapi Adam tidak dijadikan Tuhan, kalau Isa dijadikan Tuhan. Ya. Nah, Allah berfirman tentang Isa, inna matsal Isa indallahi kamatsali Adam. Nah, ini sesungguhnya misal penciptaan Isa itu di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, ya sama seperti Isa dari tanah juga, karena mamanya itu juga dari tanah mamanya. Maryam itu dari tanah juga, gitu. Karena Maryam anak keturunan Adam. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, maka jadilah. Gitu. Jadi Isa disebut sebagai kalimatullah itu karena langsung diutus malaikat terus disebut kun kepada ibunya. Jadi bukan Isa itu adalah Allah ataupun anak Allah.
Jadi jelas ada Allah, Ruh Kudus itu adalah Jibril, Isa adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Ya. Nah, nanti mereka yang menyebutkan tentang Isa anak Allah, Isa adalah Allah. Nah, nanti di hari kiamat nanti Allah berikan keputusan. Nah, Allah bantah mereka. Wa qawlihim inna qatalna Masih Isa ibn Maryam. Dan mereka berkata, kami telah membunuh Isa ibn Maryam, Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka yang seperti Isa. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam hal pembunuhan Isa berselisih mereka. Isa ini benar sudah dibunuh apa belum ya? Enggak, saya sudah bunuh dia. Enggak, salah tadi kayaknya bukan Isa tadi. Saling cekcok mereka ya, berselisih. Malahum bihi min ilmin illa tiba'a dhanni. Mereka tidak punya ilmu pengetahuan kecuali hanya mengikuti prasangka. Padahal prasangka wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'an. Prasangka tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak meyakini benar-benar bahwasanya mereka telah membunuhnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, akan tetapi Allah telah mengangkatnya kepada Allah. Wa kana Allah azizan hakima, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini poin yang perlu diperhatikan. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi. Dan tidaklah bagi ahli kitab kecuali nanti akan beriman kepada Isa alaihissalam qabla mautih. Ini nanti ketika Nabi Isa turun. Jadi semua ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani semuanya akan beriman kepada Isa alaihissalam. Ketika nanti beliau turun, semuanya ahli kitab Yahudi maupun Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini zamannya Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menyebutkan la taqumu sa'atu hatta yanzila fikum Ibnu Maryam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Isa alaihissalam turun. Sebagai apa dia? Hakaman muqsitan, sebagai hakim yang adil. Wa yaksirul saliba, maka dia akan menghancurkan salib. Apalagi wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'al jizyah, dan juga menghapuskan jizyah. Enggak ada lagi bayar jizyah. Jizyah itu seperti upeti atau seperti pajak keselamatan dari orang-orang non muslim, memberi pajak kepada pemimpin Islam, dihapus oleh Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka sudah Islam. Nah, itu isyaratnya, maksudnya tuh matakan salib, bunuh babi. Sudah tidak ada lagi makan babi, tidak ada lagi salib. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah membuat mereka masuk Islam. Artinya ketika Nabi Isa turun, mereka beriman, sehingga tidak ada salib, tidak ada jizyah. Itulah maksud itu. Kalau sudah beriman, ngapain lagi ada salib, ngapain makan babi? Kan sudah beriman, sudah masuk Islam. Ya. Ini tadi firman Allah bahwasanya ketika Isa turun, semuanya beriman. Wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahad, dan harta mulai berlimpah. Jadi orang-orang nggak mau terima sedekah. Saya kasih kamu uang 100.000 ya. Ngapain kasih saya uang? Saya kan banyak uang di rumah. Uangnya udah banyak gitu. Nggak terima lagi sedekah mereka. Ya, karena udah banyak hartanya. Itu ketika zaman Nabi Isa alaihissalam turun. Dan nanti di hari kiamat Nabi Isa juga diadili oleh Allah. Diadili oleh Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas, fa Isa, apakah kau dulu pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai manusia, jadikan saya dan ibu saya dua sembahan selain Allah. Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagi saya untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. Tidak pantas saya mengatakan itu. Masa saya mengajak manusia untuk sembah saya kan Rasulullah gitu.
In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau saya mengatakan demikian sungguh pasti kau sudah tahu itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diri saya, sedangkan saya tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau, wahai Allah. Innaka anta 'alamul ghuyub, engkau Maha mengetahui yang ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah saya mengatakan kepada mereka melainkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, saya menjadi saksi atas mereka ketika saya masih hidup. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiban alaihim, ketika saya wafat engkau menjadi pengawas bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau mengawasi segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengadab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Dan makna ala ma kana minal amal, apa maknanya? Yaitu yang pertama, Allah akan memasukkannya ke dalam surga meskipun dia orang yang amalnya kurang. Jadi kata Rasulullah itu ketika dia mengucapkan tadi, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga itu. Ala makana minal amal, maksudnya apa? Meskipun dia itu muqassiran, orang yang amalnya kurang, banyak dosanya, walahu dzunub, punya dosa. Karena apa? Karena al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Orang yang bertauhid maka dia pasti masuk surga. Itu jaminannya dah. Kalau mengesahkan Allah, jaminannya masuk surga. Atau yang kedua, Allah memasukkan ke dalam surga, derajatnya itu, kedudukannya di surga sesuai dengan amalnya. Amalnya sedikit ya surganya ya level rendah lah gitu ya. Kalau amalnya banyak, surganya VIP ya kan gitu. Jadi gitu. Nah, ada kabar gembira dari Allah kepada orang yang beriman. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulun an'am wan naru maswal lahum, dalam surah Muhammad ayat 12. Dan orang-orang kafir menikmati kehidupan dunia, makan dan minum sebagaimana makan dan minumnya hewan ternak, tapi apa? Wan naru maswal lahum, dan neraka tempat mereka nanti. Jadi ada janji bagi orang mukmin surga, dan ada ancaman bagi orang yang kafir neraka. Ini kepastian dari Allah. Makanya seorang muslim ketika ditanya, apakah kamu yakin masuk surga? Yakin saya masuk surga kalau saya mati dalam Islam. Yakin masuk surga kalau saya meninggal dalam kondisi Islam. Itu poinnya, yang penting mati dalam kondisi Islam. Dan ini harus berhusnuzon kepada Allah, bentuk positive thinking kita kepada Allah, gitu. Harus yakin bahwasanya kita akan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Dengan amal kita nggak cukup untuk bayar surga itu ya. Amal kita aja datang sholat berjamaah aja rasa-rasan masuk surga. Infak 5.000 satu hari mau masuk surga. Kalau kita banding infaknya Utsman bin Affan, ya kan, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf yang infaknya 100 unta dengan apa tuh harta bendanya sekalian isinya itu, kan kita nggak ada apa-apanya sama mereka itu, gitu kan? Masa kita mau bilang minta surga Firdaus, amal ecek-ecek gitu. Tapi kita harus meyakini tadi bahwa Allah pasti memasukkan saya ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya yakin dengan rahmatmu Engkau akan mengampuni saya dan Engkau akan memasukkan saya ke dalam surga. Kita matinya harus dalam keyakinan itu gitu. Jangan sampai nanti ragu-ragu, saya ini masuk surga enggak ya? Gitu. Jangan ragu-ragu sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, saya meyakini Engkau ya Allah dengan rahmatmu akan memasukkan saya ke dalam surga. Engkau akan mengampuni saya. Jadi kita harus senantiasa berharap kepada Allah gitu. Meskipun pagi buat dosa, malam pergi sholat, pagi buat dosa lagi, tetap berharap kepada Allah rahmatnya.
agar Allah mengampuni dan memasukkan kita ke dalam surga. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi mana secara umum tentang hadis itu bahwasanya apa? Rasul mengabarkan kepada kita bahwasanya ada keutamaan tentang mengesahkan Allah. Dan siapa yang mengucapkan syahadatain kemudian dia mengetahui maknanya, beramal dengan konsekuensinya secara zahir maupun batin, menjauhi ifrat, berlebih-lebihan dalam mengimani Rasul. Rasul itu kan Nabi, kenapa menjadikan dia sebagai Allah, sebagai sembahan? Nah, itu melampaui batas. Wa tafrid, tapi juga mengurangi haknya. Dia bukan Nabi, padahal dia Nabi, itu nggak boleh. Nah gitu. Maka nanti Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dia yakin ada surga, ada neraka, dan dia yakin dengan rahmat Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini poinnya, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama, fadlu tauhid wa anna Allah yukafiru bihi dzunuba. Bahwasannya keutamaan dari mengesahkan Allah itu adalah menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada orang non-muslim yang bersyahadat beriman kepada Islam, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa kesyirikan kepada Allah, dosa misalnya matanya yang melihat hal yang haram, dosa zina yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika dia bertobat kepada Allah, menerima Islam, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah. Adapun dosa yang berhubungan dengan tetangga, dengan harus pergi ke tetangga sana. Kalau sudah ambil jambunya gitu ya, sudah ambil jambunya terus dengan bilang, ya Allah saya minta ampun sama engkau ya Allah. Kan dosanya antum ambil jambu tetangga, bukan ambil jambunya Allah. Jadi antum harus minta maaf sama tetangga gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudah membuat mengurangi haknya orang lain, maka minta maaf kepada orang lain, bukan minta maaf sama Allah. Atau jangan sampai nanti pas mau ngambil jambu bilang, Tuhan saya, jadi dia seolah-olah pemiliknya sendiri gitu. Permisi ya, saya ambil jamu. Ya silakan. Jadi dia ngambil, minta izin sendiri, ngambil sendiri gitu ya. Sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan besarnya karunia Allah dan juga kebaikan Allah kepada hambanya. Karena itu tadi, amal kita nggak bisa sebanding dengan surga yang diberikan oleh Allah. Wajibnya kita menjauhi sikap berlebih-lebihan terhadap Nabi dan Rasul, dan juga mengurangi hak mereka. Jadi ifrat, berlebih-lebihan, tafrid, mengurangi hak, gitu, mengabaikan hak mereka, nggak boleh. Jangan sampai nanti mereka dijadikan mereka orang soleh, nanti menganggap mereka seperti perantara yang bisa menyampaikan hajat manusia. Itu nggak bisa. Orang sudah meninggal nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka hanya membutuhkan manfaat dari orang hidup, bukan kita meminta manfaat dari mereka. Tentang termasuk seperti memberikan sesajian terhadap jin ataupun lain sebagainya. Atau juga yang sekarang ini saya lihat ada juga orang menyebarkan tentang jimat. Jadi kalau tulis ini, gantung di sini, dia akan memberikan ini dan itu gitu. Nah, ini semua nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau dia menganggap itu sebagai semoga sebab dari Allah, itu termasuk dia mempersekutukan Allah dalam hal yang kecil. Tapi kalau dia menganggap itulah yang bisa menolak bahaya atau memberikan manfaat, nah ini masuk dalam kesyirikan yang besar. Jadi kita perlu menjaga hal-hal yang demikian. Semuanya kebaikan dan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasannya aqidatul tauhid menyelisih seluruh agama-agama kekafiran. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Wasaniyin, penyembah berhala, dan juga Dahriyin, orang-orang yang meyakini tentang waktu. Artinya mati itu karena waktunya mati gitu ya. Ini seperti ateisme juga begitu ya, kalau waktunya mati karena alam gitu ya, bukan dari Tuhan gitu. Jadi ateis itu adalah orang-orang yang saya rasa mereka nanti di akhirat paling disiksa oleh Allah. Orang ateis itu orang yang paling disiksa nanti oleh Allah. Karena mereka mengingkari semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka menganggap itu kan semua terjadi karena alam.
Jadi mereka terlalu mendewakan logikanya gitu. Padahal kepalanya kalau diketok sedikit udah banyak hilangnya udah kepalanya. Jadi terlalu mendewakan logika sampai dia mengabaikan cahaya yang diberikan oleh Allah, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ateis itu adalah orang yang paling disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat. Kalau musyrikin mungkin masih banyak apa, kalau dibanding sama ateis itu ateis lebih jahat daripada musyrikin. Karena dia mendewakan logikanya sampai mengingkari semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau orang musyrikin hanya menganggap sebagai wasilah gitu, mempersekutukan dalam hal itu. Kalau orang ateis sampai mengingkari semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan bahwasannya orang-orang yang bertauhid kemudian bermaksiat itu dia tidak kekal di dalam neraka. Punya banyak dosa, misalnya nanti di akhirat Allah menghukum misalnya kalau dia dosanya tidak diampuni dihukum, tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Itu poinnya, tidak kekal. Alhamdulillah karena ada nikmat la ilaha illallah. Baik, itu yang mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.